Nah sekarang begini, kita ngobrolin helikopter. Karena dan ada anak kecil waktu itu, Pak Gundul. Pak Gundul. Gimana sih omongan Pak Prabowo? Nah pas nyuruh. Prosedur manggilnya nggak pakai Polda lagi. Enggak lah. Konyot sini konyot. Gitu. Yang dulu kan pakai Polda. Yang bagus Pak Koster Ya, ya, yang ya. tidak bagus saya rapikan. Ya, yang tidak bagusnya banyak ya. Orang yang tidak jujur ini tidak bisa diapa-apain. Nggak bisa diapa-apain Ya, makanya, orang. ya. Jangan Jujur. pilih yang tidak jujur. Oh, Kita mantrin dulu. Pak De Gajah menang. Merah-merah di sini itu kan. Oh ini flag nih. Ya, Ini waktu Pak Jokowi kan kalau menjabat pelihara kambing. ya. Pak Prabowo pelihara kuda. Pak D kalau menjabat pelihara apa? Pelihara gajah. Kalau memang untuk rakyat Bali dan Bali Ya. mau bersih-bersih, tidak ada daerah atau negara yang sukses tanpa pemerintahan yang bersih. Selamat datang di Bali Respon. Wow. Sekarang sudah datang kompetitornya, bos. Inilah dia. Kalau Kak panggilan sayangnya adalah Made. Beliau ini sahabat Kak dari lama. Jadi beliau ini kalau sudah ketemu kita ngobrolnya, aduh ngarol ngidul. Kemarin tanda tangan komitmen, ngorto malu Kak gitu. Cuma kita beda umur. Iya. Kita milenial, Kak kolonial. Tapi tidak menjajah. Tidak. Ya, kita akan menghilangkan pemerintahan yang menjajah sekarang ya. Betul. Oh, betul sekali. Lalu Suyawi. Suyawi. Melegis Gundul. Nah, dari mana dapat tagline si Gundul dan si Gemul? Memang kebetulan kondisi itu yang modalnya kami tiang Gundul, Pak Gus kan Gemul. Iya. Nah, karena dan ada anak kecil waktu itu, Pak Gundul. Pak Gundul. Akhirnya dari anak-anak inilah kita ambil. Gitu. Ya, tapi memang kelihatan kok kepemimpinan dari misalnya contoh Pak Prabowo sama Mas Gibran emang kerap sekali sama anak-anak sekarang ya. Jadinya kayak tidak ada batasan, tidak terlalu, woi ini pejabat nih gitu ya. Kita ini pelayan kok pejabat. Ya kan, sebelumnya kan gitu. Gimana? Pengalaman nih, Pak D. Kan biasanya kalau seorang pejabat, aduh kewah dihubungi Pak D. Ngelapor apa-apa sulit, disentuh susah. Harus lewat ajudan. Ajudan kan telung level. Kita buat nanti kita potong Potong itu semua. birokrasi itu kita langsung. Oke, tepuk tangan dong dulu dong biar semangat. Kita sebenarnya di sini ngomongin tentang Bali Respon. Oke. Kemarin sudah terbukti level pertama yaitu ujian keberanian, beliau sudah menunjukkan kesatrianya dengan tanda tangan komitmen. Tepuk tangan dong. Jam 11 malam. Dari mana? Dari Beleleng ya? Ya Dari weh. Beleleng ya. Orang pas ditelepon pertama, dulu di Jawa nih Kak. Jawa ya? Di Jawa. Dari Jawa berangkat hanya untuk tanda tangan komitmen loh. Pak D memang. Tapi semangat untuk membangun Bali itu memang sudah kelihatan. Wajib. Harus Wajib. dong. Iya, Kita iya. ditugaskan untuk itu. Ditugaskan untuk itu. Gimana sih omongan Pak Prabowo? Nah, pas nyuruh. Hanya 2 kalimat. 2 kalimat. Ya, beliau sampaikan. Dalam cuman panggil, beliau sampaikan. De Gajah, Bali sedang tidak baik-baik saja. Kau maju jadi gubernur. Oh gitu aja. Terus ya bang, siap Bapak. Kamu siap? Siap Bapak. Kamu sanggup? Sanggup Bapak. Siap menang? Siap Bapak. Udah segitu Udah, aja. Segitu aja. Simpel. Enggak banyak. Nanti Bali ini begini-begini enggak. Nah, setelah itu kan yang lain-lain. Oh, yang baru. Ya, Tapi cuman beliau sudah menyampaikan bahwa Bali sedang tidak baik-baik saja. Artinya kan intelijen beliau kan, kalau sekelas beliau kan tidak perlu ngomong banyak itu kan. Beliau, Iya. Oh. Jadi kita yang harus menerjemahkan apa maksud beliau. Oh begitu kalau level di sana ya, Ya, Pak. coba pastikan Pak Prabowo itu bukan yang jago berkata-kata Iya, tapi iya, beliau iya. apa adanya aja. To the point Ya. lah ya. Nah Gitu. dari situ pas dikasih tahu ini jadi gubernur nih kan gitu pasti.
Ya, sempat shock juga sih. Itu malam. Kebetulan satu hari itu malam sempat shock. Iya namanya, oh mungkin ini sudah jalan. Jalannya Tuhan dan ini sudah jalannya hati jalan Tuhan dan alam restui, Iya, alam dan, mendukung. dan ya udah kita saja. juga melihat progresnya seperti apa, Iya. Pak Dea, luar Iya. biasa sekali. Nah sekarang begini, terkait dengan Bali Respon. Oke. Kenapa Bali Respon itu terbentuk kan sudah tak jelasin Paham, sama Pak paham. Dem. Karena memang kita tidak bisa menilai seorang pemimpin itu dari siapa yang pernah punya kesempatan untuk memimpin sebelumnya. Jadi Kak membuat sebuah ujian yang posisinya sama Pak De. Jadi Pak D diberikan kesempatan untuk tanda tangan komitmen juga, Pak Koster juga sama. Iya, Pak. Dan Pak D tahu Kak ke Pak Koster, Pak D marah nggak? Kan nggak ada marah. Itulah demokrasi Pak D ya. Betul. Nah, dari situ sekarang keinginan Kak adalah bagaimana masyarakat itu melihat di mana seorang calon pemimpin itu karakternya Pak D. Iya. Ya kan? Sekarang kan udah dilihat, Pak D udah bales Bali Respon. Dan kerennya adalah tidak lewat ajudan. Wih. Orang KWA saya langsung cuma dikasih tahu, Pak ada kaunyat yang Iya. cari dulu, scroll. Ribetnya ini, Pak D Huluk ini ya, WA-nya itu call only. Banyak banget ya WA kan. Iya. Nanti kalau udah selesai diberi mandal kita cari HP khusus lah. Ya, untuk Jadi itu ya. itu yang HP sekarang untuk masyarakat. Masih dengan DP-nya dengan Pak Prabowo tuh masih tetap. Kadang kita harus scroll lagi mana kalau kita klik baru keluar. Iya, karena Sorry. banyak ya, Iya, karena banyak. banyak banget. Banyak yang apa namanya memberi dukungan, banyak Ya, yang banyak yang artinya menyampaikan aspirasi. aspirasi Maunya, sudah. banyak. Oh iya. Banyak yang menyampaikan aspirasi, banyak yang nitip Bali, banyak sih lebih yang. Artinya tapi sebagian itu ada juga yang memang kita lakukan, artinya ada beberapa permasalahan yang kita lakukan, kita bantu tanpa harus kita lah Oh, takutnya tanpa diposting untuk ya sana. nanti takutnya dibilang Marok jadi calon gubernur Marok Baru bergerak ya, gitu ya. padahal kan kita sudah lakukan. Sudah lakukan. Biar aja biar Tuhan yang tahu. Weh. Tapi kalau dari segi ketulusan apa adanya nih beliau memang begini adanya. Dulu itu kan nomor kaonyot sendiri loh beliau nanya. Nggak pernah suruh ajudan nyari. Nggak, beliau memang dari awal kenal sama Kak. Kita emang begini ya. Pak. Dan minta tolong nanti kalau menjabat tetaplah seperti ini. Ya, tenang kayaknya. Kaunya enggak akan saya panggil kok ke Jaya Sabah. Kaunya saya panggil ke Jaya Sabah. Saya ajak makan, diskusi untuk bagaimana caranya mempromosikan kebijakan atau program-program untuk rakyat. Kita partner nanti, influencer yang bagus-bagus ini kita partner untuk. Karena gimana pun ada namanya pentahelik. Oh, berarti gini, prosedur manggilnya nggak pakai Polda lagi. Enggak lah. Kaunya sini kaunya. Gitu. Yang dulu kan pakai Polda. Kalau saya enggak, telepon pribadi nih pun. Telepon pribadi ya. Pribadi pakai. Jadi begini Pak D. Sekarang kita kembali ke Bali Respon lah. Oke. Biar masyarakat nih gini. Apa namanya semakin yakin lah siapa pemimpin yang tepat untuk Bali. Iya. Yang pertama adalah Bali Respon soal sampah itu kemarin. Siap. Ini kayaknya jadi masalah seksi yang selalu diangkat setiap pilkada dah. Siap. Nggak beres-beres loh. Nah, coba dari sisi Pak D. Itu saya pernah ngobrol sama istri. Suatu saat Dedi jadi wali kota. Manggilnya Dedi. Dedi. Wah, Namanya Debo Dedi. Big Daddy, makanya Big Daddy. Ya, Big Daddy dari Amerika. Oh, dari Amerika. Teman-teman kasih tahu. Dia Iya. kan anak-anak manggil Dedi. Oh, Daddy, oke. Jadi mau selesaikan itu urusan Sampah. di Sungai. Nah itu karena itu mau Ya, kita lihat gunung sampah seperti ya. iya. Ternyata Tuhan nyuruh kita bukan jadi wali kota, sudah jadi gubernur. Iya, Dan iya. itu ya salah satu program prioritas saya untuk menyelesaikan sampah di sungai. Ya, Ya dengan banyak teknologi yang bisa kita lakukan. sebenarnya kalau dari sudut pandang Pak D nih, sebenarnya itu bisa beres nggak tuh? Biar nggak begini terus loh. Bisa. Bisa. Yang penting ada goodwill dan political will. Apa itu Pak D? Ini belum nih. Goodwill itu kemauan dan niat. Kemauan dan niat. Political will kekuatan politik.
Oh, kekuatan politik. Nah, kita punya kekuatan politik. Yang kita satu punya jalur. satu jalur. Ya. Goodwill kita ada kemauan dan niat, ada Iya, keinginan. iya. Nanti yang rasa dengan ada keinginan dan saya rasa bukannya rasa dan kami yakin. Kami minta anggaran khusus untuk menyelesaikan sampah di situ pasti akan selesai. Dan kami yakin. Dan Pak Prabowo kan kemarin bilang kita buktikan segala sesuatu yang tidak mungkin kita buat jadi mungkin, kan kemarin begitu Pak Prabowo. Karena banyak orang yang berpikiran mencemooh apa yang disampaikan. Iya. Lalu kita kan berusaha untuk berpikir besar untuk kepentingan rakyat Bali kan. Iya. Agar tidak terus-terusan hanya menjadi gimmick setiap 5 tahun. Kan kami kan ingin bekerja, kami ingin bangun legasi. Iya, Bahwa iya, pada iya. masa kami bekerja untuk ini gitu ya. Iya. Nanti setelah itu kelanjutan nanti kita pilih lagi yang tepat. Jadi biar pemimpin berkelanjutan. Jadi apa Iya, yang kita bangun iya. dilanjut. Jangan sampai udah gubernur ini berbuat yang sesuatu yang bagus dipotong. Nggak baik. Kapan berkembang ya. Nah kayak contoh kita kayak Pak Jokowi sama Pak Prabowo. Iya. Pak Jokowi kan pembangunnya udah bagus nih. Iya. Memang Pak Jokowi tidak semua baik, ada beberapa yang kurang. Iya. Bukan tidak baik, ya ada beberapa yang kurang. Nah sekarang dilanjutkan oleh Pak Prabowo. Pak Prabowo Iya. yang kurang-kurang dirapikan lagi Pak Prabowo. Yang sudah baik dipertahankan. Iya, Itu jadinya kan- tinggal melanjutkan. Iya, itu adalah di pembangunan berkelanjutan, pemimpin pun harus berkelanjutan. Oh, itu sebabnya makanya lebih penting berkelanjutan gitu ya. Dong. Maksudnya jangan baru ini legasi dipotong. ini diberangus, ini dipotong. Nah, itu janganlah. Kami pun nanti ke depannya saya dapat mandat dari rakyat. Ya. Apa yang sudah bagus dari Pak Koster saya akan lanjutkan. Oh, bagus kalau begitu. Ya, yang bagus dari Pak Koster, Ya, yang ya. tidak bagus saya rapikan. Ya, yang tidak bagusnya banyak ya. Hati-hati kalau di sini. Mancing aja. Nah, kita kan nggak mau menjatuhkan orang. Nggak, boleh. Nggak Sebenarnya ada. kenyataannya begitu, nggak boleh gitu. Iya. Nah, kembali respon. Tadi kan masalah sampah udah beres. Ya. Jadi begini, sudut pandang seorang Pak De Gajah, apakah dengan membalas sendiri itu di mobil? Kalau sampah enggak di kantor. Kalau sampah enggak di kantor itu kan merepotkan. Kalau bagi seorang pejabat yang selama ini selalu dibantu oleh ajudan. Itu kepentingan rakyat. Iya. Itu kepentingan rakyat, masa kita repot? Apa sih cuma 5 menit doang. Balas. Waktu itu yang terakhir kan di mobil. Di mobil ya, baru di dari mobil, Jakarta iya. itu karena kan saya memang jarang pegang telepon. Ya. Cuman Pak ada telepon. Ya. Baru dari pesan. Ya. Karena pas lagi ngobrol gini kan kita terdistrak ya. Iya. Takutnya kita lagi fokus ada permasalahan gini Ya. jadi mudi. Tidak sopan. Jadi mudi, Iya, jadi iya. enggak sopan. Nah, begitu kalau ada ini saya pasti akan telepon. Iya. Nah, dan itu di mobil langsung balas aja. Iya, itu dah. Saya bilang sebentar segera. Jawabannya saya jawab langsung. Ya itu dah makanya kalau Pak D tuh Cuman gampang. susahnya itu nyari angle-nya. Bukan nyari jawabannya. Biar terang dikit. Masing pas melengis gundul aja. Ih, kita kan ngobrolin politik ketawa-ketawa begini. Harusnya memang bergembira. Ya, Harusnya siap. bergembira. Ya memang Bali Respon juga kita buat Ya, itu dah, bergembira bergembira. kan. Nah sekarang yang kedua deh. Hmm. Kan banyak nih sebenarnya sama ke Pak Koster juga sama. Hmm. Ada yang ngomong begini. Ini kita per-per aja di sini terbuka ya kan. Ya. Pengen pilih Pak Koster tapi takut setelah menjabat konslet lagi. Beneran Kak lempar lo ke Pak Koster, dijawab sama Pak Koster. Beneran gitu dah. Sekarang kenapa ya masyarakat sebegitu takutnya apa deh? 5 tahun kan waktu yang lama. Berasa ya kalau Ya, ya kami berkawan sama Pak Oto dulu, kami Iya, berkawan. kan. Nah, kami pertama saya Raimandro. Iya. Kalah kan? Pertama Saya dukung Raimandro. Raimandro Ya. pertama ya. Saya pasang badan sama Raimandro. Iya. Kalah ya, udah kalah, saya diam aja. Iya. Dua setengah tahun setelah menjabat saya dihubungin. Diajak, ayo kita bangun Bali. Ya udah, kalau mau bangun Bali ayo, kita komit ayo. Nah, saya tipe orang loyal. Iya. Kalau udah diajak Ya, maksudnya kita komit ya kalau berkawan. Iya. Ya dalam perjalanan ada beberapa hal yang tidak sesuai. Iya. Ya saya mundur. Tapi bukan berarti bermusuhan, enggak, berteman. Enggak tetap. berteman tetap ya. Dia ada baik, yang baiknya enggak boleh dilupain dong. Iya. Yang buruknya juga enggak boleh dilupain. Orang di sini tak bilang masih banyak konsulatnya Pak. Oh, nah. Gitu.
Nah, gini serunya pilkada kali ini. Kak diberikan kesempatan untuk bisa ngobrol banyak dengan para calon tuh senang banget, terutama Ya, harus sama Pak. dong. Ya, Harus. Apalagi netral gitu ya, semua Iya, iya. harus dong. Jangan sampai nanti sampai sore selesai. Pak Suyaso. Ya. Nanti sore Pak Pokoknya Suyaso. nggak apa-apa, bagus, mantan karena biar masyarakat tuh melek. Iya, iya, Dan iya. ini kan menjadi jejak digital. Iya. Jangan sampai yang dulu ngomong A, atau sekarang ngomong B, ngomong B. Nah, kan ada jejak digital. Iya. Tuh kan. Makanya saya sebelum ngomong apapun visi misi yang kami sampaikan, saya sampaikan dulu ini tolong dikaji dulu. Bisa Iya. nggak kami melakukan ini, tolong dikaji. Bisa nggak kami melakukan? Iya. Udah bisa baru saya ngomongin. Takutnya nanti Nah, takutnya saya nggak bisa melakukan, Mak. Mak. Iya, Karena takutnya nanti di awal nutup sekolah, nanti sekarang malah dilanjutin. tujuan kita kan bekerja, Iya. mengayomi masyarakat, masyarakat Bali. Ya kan harus kita bisa lakukan apa tuh? Ya, aduh, Makanya- kalau dekat-dekat sama ini jiwa nyinir kita keluar tuh. Kita kan drama. Tidak boleh menjelek-jelekkan. Tidak boleh. Ayolah, kendalikan diri. Nih minuman pajangan Ya. ya? Pajangan. Tidak, Oh, kita tidak. mantrin dulu. Pak De Gajah menang. Nih Pak De, ini Oh, ya, udah ada didoain. Yes. Ya udah didoain. Makasih. Wow. Bercanda sampai begininya loh. Nah, benar. Nah, sekarang kita kembali ke Bali Respon. Oke. Kenapa Kak semangat sekali? Kak benar-benar mohon dukungan seandainya masyarakat mempercayakan pilihannya kepada Pak De Gajah. Oke. Bali Respon ini Kak pengen menjadi sebuah tampungan yang dari sisi masyarakat. Selama ini banyak Pak De. Ya. Denpasar ngai respon, Bandung ngai respon, semua punya sebenarnya. Tapi nggak jalan. Iya, itu udah. Sekarang Kak tuh pengennya dari sisi masyarakat satu. Oke. Di mana masyarakat itu bisa berkolaborasi dengan pemerintah, Pak De. Betul. Jadi kadang-kadang kan begini, saat sudah ada respon tuh Pak De, Ya. lembaga pengaduan tuh, yang direspon tuh adalah orang-orang tertentu saja. Oke. Yang bisa direct pemerintah. Nanti begini. Bali Respon ini dilanjutkan. Oke. Depannya begitu kami diberi mandat oleh rakyat ini Siap. dilanjutkan. Dan kalian juga kami buat juga di sana namanya lapor De Gajah. Ya. Nah, ini dikombin. Bali Respon yang online, yang dari media sosial biar lapor ke sini, Ya. sama masuk sana. Jadi ada yang bertanggung jawab nanti ke Bali Respon ini. Kolaborasi, Ya, kolaborasi berarti. juga. Ya, oke. Lapor De Gajah mungkin yang nggak tahu dia datang. Ya, dia ngomong ya, kan. ya. Kita siapin kayak lapor Mas Gibran. Ya. Kita buat lapor mungkin jam kantor. Ya. Iya. Artinya kita kolaborasi karena ini kan produknya Kak Onyot nih. Iya, Karena iya. produknya Onyot kita apresiasi karena sini sudah berjalan sebelum pilkada. Iya, Nah, iya. kita teruskan ini. Terus, Dan kita pastikan dan kita hak patenkan ini Bali Respon ini bahwa punya Kak Onyot. Oke, tepuk tangan dong. Sudah dipastikan. Dan Kak Onyot juga harus siap-siap juga capek terima respon dari Oh masyarakat. iya, sudah. Ini sekarang banyak. Yang jadi masalah begini. Apa nih? Yang tanda tangan komitmen kan belum semua Hmm. bupati nih. Banyak yang di Karangasem, Pak De. Banyak yang di Beleleng, Pak De. Kalau Kak ini kan Ya, artinya begini nanti. Bali Respon terhadap Iya, iya. nanti kan kami yang coba buat terpilih kan kami yang akan. Oh, berarti tembak Ya. ke provinsi Ya, aja. kamu, Oke. kalau enggak ya kamu lininya enggak melayani rakyat ya panjang urusannya repot. ini pemerintahnya baru, ini Pak Prabowo ini enggak diatur siapa-siapa. Iya. Dia diatur Tuhan aja. Tidak Artinya bisa untuk- main-main nih sekarang. Pokoknya yang bisa memerintah beliau adalah rakyat. Iya. Itu aja. Iya. Oh, berarti walaupun nanti pemimpin di sana belum tanda tangan komitmen masih bisa Siapa aja itu, siapa yang terpilih pasti rakyat. Kalau enggak ikut ya berat. Iya. Berat. Membangun juga berat, apa juga berat, gimana? Karena kemarin begini lucu. Kan pada saat Bali Respon Iya. ke salah satu calon, kita tanyakan soal jalan. Karena banyak sekali masyarakat komplain soal jalan itu. Sudah dijawab bahwa jalan tersebut sudah dianggarkan dari sebelum beliau cuti. Nah, karena begitu bahasanya, Kak pasang baliho di sana. Bali Respon. Benar, kan rame. Rame itu kan. Jadi kan entah itu ramenya karena masa pilkada atau apa, masyarakat juga rame yang viralkan. Nah, begitulah proses Bali Respon tuh. Jadi
nggak dianggap cuma bercanda-bercandaan aja, bener-bener nggak pasang. Malu-malu sekalian gitu. Tapi dua sisi Pak De. Saat bisa diselesaikan malah elektabilitas naik Pak De. Ya. Harusnya. Ya, harusnya saat bisa diselesaikan. Ya. Tapi kalau tidak, wah terjun bebas. Makanya jangan pernah. Sekarang masyarakat udah pinter. Ya. Jangan pernah memberikan janji kasbon. Janji kasbon. Masyarakat. Kalau memang kamu tidak bisa lakukan, jangan sampaikan. Oh, mending dari awal ya. Ya, mohon maaf, kami belum atau gimana. Masyarakat lebih paham seperti itu. Iya. Daripada kami bilang menyampaikan, oh ini udah ini harus, karena jejak digital itu kan ada. Tidak bisa dihilangkan. Sekarang masyarakat udah di desa-desa udah buat kami anak kecil-kecil pada gajah saya udah follow. Iya. Kecil-kecil bayangin. Udah nyanyi. Nah, sekarang begini, ngomongin debat dikit lah. Ya, siap. Kayaknya ini loh Pak De Gajah nih masalahnya bukan sama paslon lain, masalahnya sama waktu terus Pak De Gajah. Yang terakhir itu. Ya. Apa yang terjadi? Dinas. Oke, awalnya begini, biar jelas ya. Awalnya begini. Kan kita tanggapi bahwa apa yang menjadi visi kami itu kami sudah rencanakan untuk 5 tahun ke depan apa yang kita. Jadi kerjasama pentahelix, artinya tentang kerjasama pentahelix, terus satu alur kehubungan pusat daerah. Kami sudah planning 5 tahun. 5 tahun ke depan dengan visi misi kami menyesuaikan visi misi kami karena visi misi itu menjadi dokumen negara. Iya. Jika kita tidak melakukan itu bisa melanggar hukum, bukan melanggar undang-undang kan? Melanggar undang-undang. Ya. Nah, kami begitu ngomong. Terakhir cuman semua sudah kami sudah melakukan rencana untuk 5 tahun ke depan. Dan nanti jika kami diberi mandat oleh rakyat, kami tinggal selaraskan aja dan diskusikan saja dengan dinas antara waktu Pak Agus ngomong sesuatu, saya bingung ada dinas tet. Ya saya senyum aja. Maksudnya dinas terkait gitu. Dinas terkait. Nah, dinas terkait cuman sebenarnya ya, itu aja. Jadi dinas pesuye dan ada dibuat apa namanya? Dibuat meme di jalan. Tapi enggak apa-apa. Biasa lah. Di masa-masa. Karena begini, masyarakat menilainya di balik respon tenang. Dan waktu videonya itu waktu kan center disorot kan. Kalau video di YouTube begitu habis saya kan habis ya artinya semua poinnya udah didapat. Cuman terakhir dinas terkait cuma antara waktu sama ini. Iya. Makanya besok saya debat berikutnya saya kapok yang itu waktu lagi. Udah waktu masih sisa, biarin aja deh. Kan biar cantik, biasanya kan terakhir saat udah bunyi tet baru selesai. Malah kadang-kadang terdistrak. Saya ini orang tipe yang tidak bisa membuat kata-kata indah. Iya. Kita bukan yang sweet talker. Iya. Saya ini tipe orang yang tidak bisa pandai mengerangkai kosakata. Yang jadi yang apa yang ada dalam pikiran saya, hati saya dan itu saya ucapkan. Iya. Ya, itu saya ucapkan dan apa kepenuhan saya itu saya ucapkan. Makanya kalau saya tidak berucap berarti saya tidak paham, tidak tahu. Lebih baik saya gitu daripada saya berucap salah. Jadi saya benar-benar tahu dan ada di hati saya sampaikan. Dan kerennya adalah kalau memang perlu belajar ya mengakui. Kalau saya memang masih perlu belajar kan begitu. Kan orang kurang pintar itu kan bisa diatasi dengan belajar. Iya. Orang yang kurang cakap bisa diatasi dengan pengalaman. Dengan pengalaman. Iya. Nah, orang yang tidak jujur ini tidak bisa diapa-apain. Nggak bisa diapa-apain orang. Ya. Jangan pilih yang tidak jujur. Orang yang tidak jujur sulit nih. Orang yang tidak jujur ini sulit nih. Itu kata Bung Hatta. Iya. Nah, sekarang begini. Kita ngobrolin helikopter. Nah, gini. Waktu naik helikopter tuh kena tali layangan nggak? Nah, sebenarnya gini, Pak De. Bali Respon ini terinspirasi loh dari masalah Pak De soal tali layangan itu. Iya benar, tak cerita ini.
Jadi Bali Respon itu kan awalnya kita rencananya adalah posting masalah langsung. Kan dari konflik itu jangan langsung posting soal helikopter, coba konfirmasi ke pihak terkait. Ingat nggak? Pak D menyatakan itu dengan salah satu ya pejabat lah sekarang nih. Ingat kan? Nah seperti itu kan berarti harus ada etika. Kita konfirmasi dulu ke calon. Nah makanya Bali Respon Kak buat sebelum posting konfirmasi dulu, WA dulu. Itu kan semua WA real kan Iya, Pak D kan. betul. Nah dari situ berarti Pak D ada andil di Bali Respon. Kenapa? Kenapa helikopter? Kenapa? Nah sekarang gini, apa karena bergaul dengan Raffi Ahmad sekarang naiknya helikopter? Kalau Raffi Ahmad itu sebelum dia belum ngetop udah berteman sama saya. Iya, Kawan iya. sama saya Raffi Ahmad. Dia belum nikah, saya belum nikah, kita Iya. udah berteman dari dulu. Terus begitu dia naik, dia masih ingat sama kawan. Iya. Dia di Raffi Ahmad. Jadi dia ya orang baik itu. Iya. Terus yang kedua bukan karena dia Gerindra ya, kita berteman. Iya. Selalu pas dia ikut juga Gerindra, pas juga langsung Oh ada. Raffi Ahmad masuk partai? Enggak sih kayaknya. Oh iya iya. Kayaknya Tapi karena enggak, dekat enggak aja dekat sama ya, orang-orang Gerindra ya. Terus helikopter ini, itu helikopternya yang digunakan oleh Pak Prabowo. Helikopter Pak Prabowo, iya iya. Waktu Pilpres. Itu helikopter pribadi kan berarti ya. Digunakan Pak Prabowo waktu Pilpres sama Ya. Pilpres dah. Ya. Nah, waktu itu saya ada rapat dengan orang beliau. Lama, tas saya waktu di Karangasem Ujung. Di Karangasem posisi Di Karangboy, pertama. di Gianyar waktu itu. Nah, telatlah 2,5 jam. Nah, tapi dia maklum. Iya, iya, Orang iya. beliau yang ngomong rapat, saya mohon maaf. Ya. Nah, ternyata di situ disampaikan bahwa saya menunggu di Gajah rapat 2,5 jam, dia rapat. Ya. Nah, Pak Prabowo lah yang menyampaikan menyampaikan kepada seprinya. Ya. Itu siapin helikopter buat di Gajah. Iya. Nah, helikopter udah ada lama. Iya, Tapi saya nggak pernah pakai. nggak pernah pakai. Nggak pernah pakai karena memang kondisi masih bisa kan gitu. Ya. Nah ternyata ini makin ke sini, waktu semakin mepet. Ya. Bayangin dari Buleleng saya harus ke. Nah, sebenarnya di sana kenapa harus buru-buru seperti itu? Bukannya acara udah terstruktur itu? Oh begini. Kan ada 2 zonasi. Ya, 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 ya. Terus pas zonasi A, pas zonasi 1, Ya. pas kadang-kadang dalam satu kabupaten itu ada semua masyarakat minta. Oh, ini masyarakat yang minta ini. Dulu Oh, awalnya iya, begini, iya, iya. awalnya begini. Dulu saya garap ini dulu. Iya, gitu. iya, iya. Nah, semakin sini kan masyarakat pada minta-minta semua. Iya, Nah, iya. akhir kan ini sudah berjalan dari awal kampanye udah berjalan. Saya jalan beda, terus Pak Beli Agus juga jalan beda. Beda ya. Istri saya jalan beda, ketua pemenangan jalan beda, ketua pemenangan di kabupaten jalan beda. Jalan beda. Oh. Jadi Semuanya udah dibagi. Untuk menuhin kepentingan ini artinya keinginan masyarakat untuk bertemu. Iya. Nah, karena makin ke sini, waktu itu awalnya di Buleleng ada meninggal besannya anak Agung Diagung, Iya, terus iya. ke Badung dari Buleleng. Iya. Sedangkan di Karangasem sudah nunggu siang jam 12 ada 3 titik dan susut Bangli. Ya Gimana kan cara saya? nggak bisa. Ya, waktu makanya itu singkat. akhirnya saya ya udahlah gunakan aja lah. Saya Helikopter. tahu pasti akan begini. Dan sebelum saya menggunakan itu, saya sudah minta pendapat sama Pak Mangku, sama ini Pak gimana kira-kira Iya, ini iya, akan iya. jadi ini pasti akan kami diserang ya namanya. Iya. Ini kan kebutuhan ini kan kamu perlu daripada kamu terlambat. Iya, iya, iya. Terlambat kalau di sen tiba-tiba sen tidak melayat itu kan nggak enak juga Iya, iya. belasungkawa. Mengecewakan orang Ya, jadinya. dan kalau kamu Karangasem yang sudah terjadwal, Iya. udah jauh-jauh hari kan. Iya. Akhirnya ya udahlah. Ya namanya apapun kita niat baik pasti ada kalau udah Iya, nggak suka, iya, ada pasti yang akan ada yang membela. dipelintir. Paling Pasti akan dipelintir, makanya ya Iya. udah nggak apa-apa. Maksudnya akhirnya udah itu matang banget saya nggak mau pakai karena akhirnya saya diskusi ya. Iya. Ya udah putuskan pakai aja. Akhirnya pakai aja ya. Akhirnya udah itu begitu kan. Kemarin juga kan ke Negaro. Iya, iya, iya. dua titik akhirnya dua titik 3 titik akhirnya Iya. ke Tabanan jam di pasar harus jam 5. Bagaimana kita ke Negara pagi? Berarti helikopter lagi. Ya, Oh, helikopter lagi. Nah, akhirnya susah juga mau jadi pejabat. kalau sudah jadi mungkin kalau sudah jadi pelayan mungkin lebih ininya lebih apa
intensitasnya lebih rendah lagi. Tetapi itu perlu juga kita kalau perlu cepat kita ke Karangasem. Kalau misalnya ada masalah masyarakat di sana kan perlu harus juga. segera. Ya perlu juga. Yang penting jangan maling ya. Jangan maling. Yang itu aja. Kalau memang nggak ada ya nggak apa-apa. Kalau ada diberikan fasilitas, yang penting jangan maling. Iya. Gitu. Yang penting kan itu nggak ngambil dari uang. Ya. Bukan gratifikasi, bukan apa kan. Iya. Itu berarti murni punya pribadinya Pak Prabowo. Kaya beliau. beliau sudah selesai sama hidupnya. Tinggal beliau pengabdian aja sama. Iya. Nah, sekarang begini. Kita ngobrol dikit. Ya. Kak Onyot nanti bersama Balai Respon kan akan sedikit frontal. Ya. Terutama kepada sistem pemerintahan yang ada. Ya. Misal ada masyarakat yang tidak mendapatkan pelayanan, ada permainan keuangan di sana kan gitu. Nah, itu kan nanti Pak D pasti akan ada di lingkaran orang-orang seperti itu. Jadi di SKPD dan lain sebagainya. Saat Kak menyampaikan itu, apakah Pak D yakin akan selalu membela seorang Kak Onyot? Tuh yang katanya. Kalau memang untuk rakyat Bali dan Bali mau bersih-bersih, tidak ada daerah atau negara yang sukses tanpa pemerintahan yang bersih. Oke. Dan saya komitmen untuk bersih-bersih. Oke, berarti Kak Onyot boleh ribut di mana pun. Boleh. Artinya pertama kan minimal kesejahteraan aja dulu kita kan. Kalau udah sejahtera, enak. Yang pasti nih, sistemnya dulu kita rapikan. Sistemnya dulu kita rapikan. Karena orang baik bisa jadi buruk di saat sistem yang buruk. Orang buruk bisa jadi baik di saat sistemnya baik. Sistemnya kita rapikan dulu, kita benahi. Setelah itu pelan-pelan baru kita, setelah itu, nah sistem tentunya kesejahteraan. Setelah itu baru kita mulai lagi sosialisasikan. Artinya karena sejahteraannya enggak ya, kadang itu juga kan sistem kacau. Iya. Ternyata di bawah luar biasa masalah masih yang belum. Banyak banget. Kemarin ke Beleleng tuh lumayan juga Pak D kita ketemu sama masyarakat. Waduh, masih banyak juga yang saya belum. udah keliling, makanya saya itu udah menerjemahin bahasa Pak Prabowo Bali sedang tidak baik-baik saja kan keliling kita. Buktiin lagi. Nah, begini Pak D. Sekarang kita kembali ke Balai Respon bahwa masyarakat sedang menilai. Waktunya kita menyimpulkan sekarang. Balai Respon ada 4 tahap untuk menjadi seorang pemimpin. Yang pertama adalah keberanian, yaitu beliau berani tanda tangan komitmen bersama Kak Onyot dan itu berlaku 5 tahun Pak D. Ya kan? Dari keberanian. Kalian 10 tahun lah. Jawabannya adalah Astungkar. Dari keberanian bagaimana lulus? Oke. Yang kedua adalah kepedulian. Jawab langsung tanpa ribet, tidak ada metode audensi lagi, bisa langsung menyampaikan ke beliau. Bagaimana yang kedua dari kepedulian? Lulus. Yang ketiga kecerdasan. Walaupun kalah sama waktu di debat, tapi di sini sudah dijelaskan semua kan. Bahwa kecerdasan bagaimana lulus. Yang terakhir kebijaksanaan. Harus ada 4 komponen ini saling keterkaitan Pak D. Kebijaksanaan. Nanti Kak tahu Pak D berjuang setengah mati untuk menjadi seorang pemimpin. Pak D capek, mungkin dihujat, mungkin ada di fitnah dan lain sebagainya. Itu kan perjuangan yang berat. Kadang saat menang itu akan muncul ego. Nah, saat ego ini muncul, apakah Pak D bersedia jika menang nanti bersama Kak nih datang ke yang kalah dan mengajak untuk bangun Bali bersama-sama? Silakan. Ego saya tinggi itu pada saat saya masih muda. Ego tinggi saat masih muda. Dan aku ego tinggi dan saya jatuh gara-gara ego dan saya akhirnya masuk penjara. Dia pernah. Itu saya berani menyampaikan. Jujur, saya jujur menyampaikan. Terbuka, oke. Itu kan urusan bela kawan. Bela kawan dan itu setia kawan. Nah, setelah itu belajar dari situ. Di Amerika, saya di Amerika akhirnya jatuh lagi karena careless. Karena tidak sembrono, jadi nganggap semua orang baik. Kata kita ditikam. Nah, dari situ kami belajar. Jatuh bangun, akhirnya. Nah, dari situ kan di mana kita harus buang ego sektoral, ego untuk kepentingan Bali untuk kepentingan lebih besar. Bali maupun bangsa Indonesia. Ya, kalau kami otomatis lah. Kalau memang rakyat memberi mandat kepada kami. Desa Widiwaso merestui dan alam menghendaki.
Pastinya kami akan rangkul karena dimanapun setiap manusia pasti punya kelebihan-kelebihan. Iya, Ada iya, kelebihan-kelebihan, pemikiran-pemikiran tersebut kan kita bisa Bisa aja kolaborasi bersinergi untuk iya, membangun iya. Bali. Bangun Bali. Dan pemikiran kita bukan the winner take all. Pemikiran Iya. kita, mari kita bersatu bersinergi Iya. membangun Bali untuk Bali maju menuju Indonesia Emas 2024. Kata-kata yang luar biasa Ini kan sekali. jejak digital. Iya, Kalau iya, saya iya. ego, misalnya, Pak D jangan ego dong kan. Bisa Iya, gitu. iya. Nah, beneran ditagih nih. Iya. Nanti kan begini. Siapa takut? Tanggal 27 kan udah pemilihan. Hmm. Habis itu kan mungkin beberapa harinya sudah pasti udah kelihatan siapa yang menang. Ya pastikan keputusan KPU dulu lah. KPU nih, berarti kalau Iya, ada KPU putusan dulu. KPU. Jangan dulu, jangan itu ntar putusan Siapa KPU. tahu quick count udah, weh gitu. Nggak kan. boleh gitu. Nggak dulu. boleh gitu ya. Nah, kita Oke. nggak boleh. Ini artinya kita nggak akan apa namanya nggak euforia seperti itu udah lah karena, Ya. karena udah selesai ya nanti KPU selesai ya udah. Artinya menang juga nggak euforia, kalah juga nggak sebat gitu artinya. Oh, Udah, gitu ya. artinya santai dulu. Santai dulu Biar nggak ya. biar nggak ada apa namanya ya bisa berkompetisi biar tidak ada permasalahan. Ya, ada gejolak ya, lah di ada, Bali. terus bisa jadi mengkristal kan. Iya, iya, iya. Ya syukur kampanye pendek ya. Iya, dan, iya. dan biar nggak mengkristal. Kadang-kadang kan hoax atau serangan-serangan di media sosial. Iya, yang iya, bikin betul. Para militan itu kan pada Iya. marah, biar Iya, nggak iya. mengkristal. Iya. Biar kayak pilpres kemarin kan cair lagi kan. Iya, iya, kembali Ya, adem gitu ya, Pak De. ya. Kan pinginnya itu. Nah, berarti setelah ada putusan KPU, nanti Ya, Kak akan selesai, menghubungi Pak D. Pasti. Pak D, ayo kita bertemu dengan yang kalah. Ya, siap. Oke, siap. Ya, mudah-mudahan beliau mau menerima saya. Yih, udah janji di Udah janji sini, ya? Oh, udah ya, udah, janji. siap. Berarti sepakat ya? Sepakat deal. Sepakat. Oke. Kebijaksanaan bagaimana lolos? Lolos. Oke, tidak ada pertanyaan masyarakat Bali lagi. Udah clear. 4 tahap itu udah lolos. Ya kan? Sekarang tinggal masyarakat menilai. Seperti biasa, siapapun yang datang ke sini Kak wajib untuk mempromosikan agar bisa menjadi seorang pemimpin. Untuk seluruh masyarakat Bali hari ini, sahabat Kak, Pak D Gajah, beliau sudah menunjukkan perjuangannya untuk menjadi seorang pemimpin Bali. Saat tanggal 27 November lagi nanti silahkan saudara-saudara sekalian pilih beliau untuk menjadi seorang pemimpin di Bali. Pelayan rakyat. Keren rakyat. Pelayan rakyat. Pelayan rakyat. Pelayan ya. rakyat Bali. Tapi tetap dong, kan seorang pemimpin. Iya, Apa namanya? pemimpin itu kan melayani. Seharusnya begitu ya. Sekarang kan Pemimpin itu melayani. Ya, ya, Melayani ya. skalo skalo ya. Ya, kalau urusan skalonya apa kan Ya, bukan ya. kita artinya kita harus perhatikan skalonya. Iya. Kita kan tahu Bali ini kan yang memang sakral. Iya, jaga adat budaya adat istiadat budaya Bali kita. Iya. Pembangunan apapun boleh, yang penting jangan menggerus jangan sampai adat istiadat dan budaya kita tergerus. Tergerus karena Ya, pembangunan. Oke, tepuk tangan lagi sekali dong. Mungkin itu aja Pak De. Oke. Kita nggak banyak ngobrol lagi, masyarakat udah bisa menilai. Siap. Udah promosi juga tadi kan. Nomor berapa? Satu. Oh gini ya. Nomor 1. Ini kan nomor 1 gajah. Oh ya. Bahasa Bali nih. Ya. 1 gajah. 1 gajah. 7 7. lenyong. Le. Kacing. Ah. Itu bahasa Bali kan? Oh ini. 1 gajah. 1 gajah. Oh. Nyambung ke sana. 7 lenyong, kacing. Ngomongin gajah nih. lagi dikit. Ya. gajah. Nggak apa-apa. Pak Jokowi kan kalau menjabat pelihara kambing. Ya. Pak Prabowo pelihara kuda. Pak D kalau menjabat pelihara apa? Pelihara gajah. Diizinkan nggak? Itu yang dilindungi nggak? Kalau ada izinnya boleh. Boleh ya? Ya. Boleh sama pelihara. Ada gajah 1 ya. Ya kan? Dari kecil, dari Ya kecil. kan? Ya kan? Lucu dilepasin di JSAB. Ada gajahnya kan. Ya, saudara nggak dilepasin nanti berak sembarangan nanti. Kalau diizinkan ya. Ya, Soalnya ya. kita nggak berani mentang-mentang kalau Ya, ya. nggak boleh, harus taat pada hukum. Ya kalau nggak pelihara landak lah biar masalah lagi. Badan gede. Katanya pengecut nggak pernah datang ke acara mahasiswa. Oh iya lupa. Malu sama lengan. Gimana ceritanya? Itu ada dua ya. Pertama yang Aliansi BEM. Yang Aliansi BEM di mana sih? Nggak tahu, saya di Renon katanya. Saya nggak tahu, setelah berita keluar baru saya tahu. Yang kedua di Uniknas. Kalau yang
Undiknas, kami memang mohon maaf, bukan kami tidak berani. Iya, Artinya, iya, iya. jadwal kan sudah tersusun. Kan jadwal sudah tersusun dan itu baru disampaikan tanggal 11. Oh, bentur jadwal. Ya, tapi Ya. itu sudah ditandatangani tanggal 8, tapi disampaikan tanggal 11. Oh iya. Dan tanggal 11, 12, 13 sampai 23 pun sudah full. Iya, Ya, iya. kami kan kalau masyarakat yang sudah kami janjikan 14 itu kan di Iya, 14 itu iya, nanti iya. kalau itu tidak kami datang Kecewa mereka. Ya. itu kan, nah, jadi kami mohon maaf, tapi udah niat baik didatangi Iya. oleh tim dan saya pun baru dikasih tahu setelah tim Menyampaikan ke sana. menyampaikan itu, Ya. dan tim menyampaikan ke saya, Iya. tahu dan tim ke sana Iya, menyampaikan iya. bahwa ya menyampaikan boleh nggak kalau tim yang di sini tim pemenangan yang Iya, iya, mewakili iya. atau nggak, akhirnya Pak Rektor ngambil kebijakan Ya. ya udah biar kita ini aja batalkan aja. Batalkan karena aja. Ya beliau ngerti. Iya, iya. Ya. Oh, begitu kan ya? Ya artinya saya kalau enggak lah, maksudnya kami kan kami dilahirkan untuk berani main perusahaan itu kan enggak lah. Tapi kan memang dipelintir. Saya yakin adik-adik nggak begitu. Iya, iya, iya. Adik-adik nggak begitu. Mungkin ada oknum-oknum yang disusupin. Kalau BEM Iya, iya. secara lembaga tidak, adik-adik Undiknas tidak, tapi ada oknum yang disusupi untuk Buktinya yang diunut kan datang. ya datang, Iya, GP kan. datang, di Ya. situ datang. Dan juga yang di Renon kan ada tuh, yang kumpul berapa orang tuh, Iya, ada iya, si iya. band. Ya. Tiba-tiba, tapi nggak WA, nggak ngasih ngabarin ketua pemenangan. Malah nggak tahu yang di Renon itu. Ya, nggak. Nanti cari itu. Terus cuman nge-tag di media sosial aja. Heeh. Tentang berani nggak datang diskusi. Nah, saya kan kita rajin kok lihat media sosial, Iya. nggak tahu. Tapi waktu itu tanggal 10 pas kami di Buleleng. Iya, iya, iya. Acara sama, Jalan Sari Iya. Awal Gajah. Iya, iya. Udah ada agenda lah. Ya, malam itu Pak Koster bisa datang ke situ. Iya, iya. Mana lebih rajin Pak Koster lihat sama saya lihat media sosial. Kan kalau udah kan segera artinya banget kan ya mungkin yang lain tidak, yang ada di situ agenda tambahan tidak. Mungkin ada beberapa orang yang disusupi lah. Nah, makanya kan kurang elok lah begitu. Mahasiswa Iya, iya. itu kan harusnya independen, mengkritisi apa yang harus dikritisi. Iya, iya, iya. Kita juga pernah jadi mahasiswa. Nah, tapi saya yakin bukan adik-adik BEM semua, cuma ada beberapa oknum-oknum yang. Dan saya tahu orang-orangnya siapa itu. Woi, tahu sampai. Tahu lah. Wah, intelijennya beliau nih. Siapa yang, tapi kan kita nggak usah berpanjang. Lah, maksudnya Iya, iya. kita mohonlah sama adik-adik, janganlah begitu. Artinya harus fair lah. Iya, fair Kalau ya. memang untuk kebutuhan kritis boleh. Maksudnya, dan kita akan libatkan mereka kok. Adik-adik ini bukan Iya, 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 iya. untuk membangun Bali kok. Oke. Nah, selama ini kan saya ke Undiknas sering pernah beberapa kali ngasih kuliah umum. Iya, iya, iya. Dan hubungan kami baik. Janganlah kami itu kan itu. Iya. itu Kalau kan rektoratnya tidak, Iya, kampusnya tidak, Iya. mahasiswanya tidak, ada oknum-oknum yang gini. Dan Tapi tapi saya minta maaf. Saya minta maaf. Bukan saya tidak menghormati. Saya sangat menghormati Undiknas. Tapi saya menghormati semua kampus, saya hormati. Iya, iya. Cuman saya minta maaf. Cuman jadwal sudah tersusun. Sudah Gitu. tersusun, Dan jadinya saya tidak mohon bisa. maaf. Ya, mungkin setelah kalau tengah 2 atau 3 kalau berkenan saya mau. Oh, iya, iya, iya. Ya. Kita harus hargai keberaniannya untuk minta maaf. Tepuk tangan dong. Jadi kesimpulannya adalah semuanya sudah terjawab di sini, Pak De. Cuman banyak isu-isu. Kayaknya banyak sekali beliau ini kena serang nih. Pak De, mohon maaf nih, agak tidak sopan. Nggak apa-apa. Banyak sekali yang mempertanyakan, tapi tidak ada yang berani bertanya. Kak nih agak tidak Nggak apa-apa sopan. tanya aja. Merah-merah di sini itu kan. Oh ini flag nih. Ya, Ini waktu itu kan belum kan? ya. Waktu kesini kan belum. Itu gara-gara jadi ini kan beli dia jadi ini brand ambasadornya produk suplemen. Waktu itu kan latihan, Ya. latihan biar badan. Nah mau ngejar nih 3 bulan harus sudah video shoot. Ya. Nah ada yang nyuruh berjemur lah berjemur beli dia nggak pakai sunblock. Akhirnya tapi kemarin proses habis treatment Iya, iya, iya. karena pas pilkada ini kan nggak sempat lagi. Oh iya. Nanti lah iya. setelah ini baru kita rawat lagi. Oh berarti Ini flag kena matahari. calon gubernur berjemur. Nah waktu itu 2002 kan, Ya, itu dah. 2001 ya. Iya iya iya. Ya waktu six pack waktu. Iya iya. Waduh rajin-rajinnya nge-gym ya. Ya memang kita jadi brand ambassador. Masih Iya. sekarang, cuman sekarang lagi belum bisa gitu bentuk badan. Iya. Kalau itu masih ada gubernur jadi brand ambassador. Ya, artinya mereka begini, kalau nyari atlet kan gampang tuh. Iya iya. Jadi ini ada brand Iya.
FIL dulu, Iya. Evolution namanya itu. Dan sekarang ANS. Iya. ANS sama Madirai juga sama. Iya, iya. Kalau nyari atlet kan dia gampang. Iya. Gampang nyari atlet gampang. Nah, dia nyari ini tokoh masyarakat yang bisa masuk di semua lini. Iya, Nah, iya. dia lah ditawarin. Ya, dia mau. Iya, iya. Dan itu kan dia ya dibantu adik-adik suplemen. Iya, Jadi iya, kan iya, iya. Itu gara berjemur enggak pakai sakit loh. Dan berjemur lumayan seminggu gitu. Nah, Ternyata ya begini dah ya nggak kan, tapi nggak ada yang pernah nanya, Kak. Nanya udah ya, udah katanya ya. Ini apa namanya? Kena sinar matahari. Sinar Ya. matahari ya. Makanya kenapa Pak De Gajah itu sekarang Ya, begini? Banyak kok yang artinya- penasaran. Satu keturunan faktor ini Fleck ini kan ada faktor keturunan Iya, juga. iya, iya. Ibu juga begini. Iya. Jadi ada kulit yang memang agak sensitif. Iya. Dulu kan kena matahari kan Weh. mungkin karena udah umur bertambah jadi Iya. kulit tapi Gampang. ini bisa dihilangin kok nanti. Bisa dihilangin ya. Apa-apa. Weh, pas jadi gubernur tambah ganteng dong. Ya, yang pasti ganteng tetap tapi kan merakyat terus tetap dong. Panas-panasan lagi, Fleck lagi. Fleck lagi. Udah deh yang penting kerjain deh. Ya, nggak apa-apa demi rakyat. Iya. Ya, benar kan. Udah diomelin sama timekeeper. Jangan saya dicemburutin kaunya dong. Ya udah, cukup Siap. di situ Pak De. Siap, Terima siap, kasih siap. banyak. Masyarakat sudah bisa menilai siapa calon yang akan mereka pilih saat pilkada nanti. Nah, itulah obrolan Kak bersama Pak De Gajah. Sampai jumpa lagi di Bali Respon.